Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kofifa Yolanda dari kelas Teknik Informatika semester 3 kelas G. Dosen pengampu saya Bu Iis Afrianti dengan mata kuliah Teori Bahasa dan Otomata. Di sini saya akan menyampaikan mengenai pohon penurunan yang ada 3 pembahasan: konteks free grammar, teknik parsing, dan ambiguitas. Oke, kita masuk ke pembahasan pertama kita, yaitu konteks free grammar atau CFG. CFG adalah sebuah tata bahasa di mana tidak terdapat pembatasan pada hasil produksinya. Contoh pada aturan produksi alfa menghasilkan beta, di mana alfa adalah memproduksi dan beta adalah hasil produksinya. Alfa adalah yang sebelah kiri ini, dia itu harus berupa variabel, dan beta dia boleh non-terminal atau variabel atau gabungan dari terminal dan non-terminal, dan dia juga boleh berupa empty atau simbol kosong. Di sini contoh aturan produksi itu ya X, Y, D, B itu yang sebelah kiri ini adalah sebuah variabel. Dia termasuk non-terminal. Dan untuk yang sebelah kanannya itu harus berupa non-terminal atau gabungan ataupun boleh berisi empty atau simbol kosong. Di sini untuk yang pertama ini B sama Y ini dia adalah gabungan, dan A sama Y itu juga berupa gabungan, dan untuk B-nya itu adalah non-terminal, dan ini juga gabungan. Jadi semua aturan yang di sini adalah rata-rata adalah gabungan ya. Jadi kita harus mengingat kalau beta itu dia boleh non-terminal atau gabungan ataupun boleh empty. Oke, selanjutnya parsing atau tree. Pohon atau tree adalah sebuah graf terhubung tidak sekuler yang memiliki satu simpul atau vertex yang disebut akar atau root, dan dari situ kita memiliki lintasan ke setiap simpul. Di sini yang dimaksud dengan sekuler sendiri adalah dia itu terhubung tetapi dia memiliki ujung. Di sini yang dimaksud dengan ujungnya sendiri adalah C, E, dan D. Ini adalah ujung dari si pohon penurunan sendiri. Dan di sini pohon penurunan itu pastinya memiliki akar. Yang disebut dengan akarnya sendiri di situ adalah si A ini. A ini adalah rootnya atau akar dari si pohon penurunan sendiri. Dan untuk si B ini dia adalah simpul percabangan karena di sini ada D dan E. Dan untuk si D-nya ini dia ini adalah simpul daun. Jadi bisa diibaratkan seperti pohon di luar sana yang mana kalau di sana akarnya itu berada di bawah, kalau di TBO ini akarnya itu berada di atas, yaitu di si A-nya sendiri. Ini adalah akar dari TBO. Oke, lanjut ke derivation tree atau parse tree. Di sini untuk menggambarkan bagaimana memperoleh suatu string atau untai dengan cara menurunkan simbol-simbol variabel menjadi simbol-simbol terminal. Kita garis bawahi, ini maksudnya di sini adalah selagi masih ada simbol-simbol variabel maka dia harus diturunkan hingga habis. Jadi misalnya seperti yang si variabel B ini, dia itu masih bisa diturunkan, dia harus diturunkan sampai akhirnya menghasilkan sebuah terminal atau hasil finishnya itu si B. B kecil itu adalah terminal. Ini ada contoh penurunan, carilah pohon penurunan dari AA, B, B, B. Di sini terdapat aturan produksi S menghasilkan AB, A menghasilkan A kecil, A besar, atau A, B menghasilkan B besar, B kecil, atau B. Di sini kita masuk saja ke cek untaian ini bisakah diturunkan melalui aturan produksi ini. Nah, di sini S itu menghasilkan A dan B. Nah, A ini yang pertama kita cari. Di sini A itu ada A kecil, A besar, atau A. Kita memakai A kecil dan A besar. Di sini untuk A kecilnya selesai kita dapati. Dan untuk A besar ini kita menurunkan A kecil. Menurunkan A kecil, maka selesai. Kita dapati juga A-nya yang kedua. Maka kita cari yang untuk si BB-nya lagi. Di sini B itu dia itu ada B besar dan B kecil. Maka kita pakai yang ini ya, B besar dan B kecil ini. B besar, B kecil, dan
B besar. Di sini B kecilnya selesai, masuk ke B yang satunya lagi. Dan di sini kita turunin lagi B kecilnya dan B besarnya lagi. B kecilnya selesai, maka kita dapati BB. Tinggal B satunya lagi. Di sini kita turunin lagi variabel dari si B ini, maka kita dapati terminal terakhirnya si B-nya, B kecilnya. Maka inilah hasil dari untaian parse tree. Oke, kita selanjutnya masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu proses penurunan atau parsing. Di sini dia terdapat dua teknik penurunan, yaitu leftmost derivation dan rightmost derivation. Leftmost derivation sendiri adalah setiap tahapan penurunan variabel atau non-terminal terkirilah yang diuraikannya. Jadi simbol variabel terkiri yang diperluas terlebih dahulu. Sedangkan rightmost derivation adalah setiap tahapan penurunan variabel atau non-terminal paling kanan yang diuraikannya terlebih dahulu. Jadi variabel terkananlah yang diperluasnya terlebih dahulu. Contoh, misalkan terdapat aturan produksi di mana A besar, B kecil, C dan D kecil. Di sini yang didulukan kalau untuk leftmost derivation itu adalah si A-nya. Karena dia terdapat di paling kiri, paling terkiri. Kalau untuk rightmost itu adalah si C-nya. Karena dialah yang paling terkanan. Maka itulah yang akan didulukan. Oke, lanjut ke contoh proses penurunan parsing. Di sini contoh aturan produksinya adalah S menghasilkan A kecil, A besar, dan S atau A. Dan A menghasilkan S besar, B kecil, A atau BA. String yang kita cari adalah AA, BB, AA. Di sini kita menggunakan penurunan terkiri dan terkanan. Yang pertama terkiri. Terkiri S itu menghasilkan AAS, dan di sini penurunan terkirinya yaitu si A. Maka si A ini kita cari terlebih dahulu. A ini menghasilkan SBA. Dan yang terkiri berikutnya yaitu berarti si S. S ini menghasilkan A. Maka kita dapati untuk yang berikutnya itu AAB. Kita dapati berarti tinggal BBA. Nah, di sini berarti terkirinya lagi berarti si A. Si A ini menghasilkan BA. Si A ini bisa menghasilkan BA. Berarti kita sudah dapat yang BA, tinggal A-nya lagi. Berarti S ini kita ubah menjadi A. Maka dapatlah string yang kita cari menggunakan penurunan terkiri. Selanjutnya penurunan terkanan. Penurunan terkanan itu S itu menghasilkan AAS, dan kita cari berarti dari si S-nya karena itulah yang paling kanan. S itu bisa menghasilkan A. Terus berarti A ini lagi yang kita cari. A ini dapat menghasilkan SBA. SBA ini yang terkanan berarti si A-nya. A ini dapat menghasilkan BA. Berarti kita sudah ketemu, berarti si S-nya lagi kita rubah jadi A. Ketemulah hasil yang kita cari. AA, BB, AA. Inilah hasil dari aturan produksi yang kita cari. Setelah itu kita cari pohon penurunannya. Ini ada S itu menghasilkan AAS, dan untuk yang kita cari berarti di sini A-nya. A ini menghasilkan SBA. S itu menghasilkan A, B-nya selesai, A-nya selesai. A ini dapat menghasilkan BA, maka BA-nya selesai. S juga menghasilkan A, maka selesai. Yang kita cari kita ketemui A, B, B, A. Kita dapati menggunakan diagram pohon penurunan. Kita juga mempunyai contoh penurunan dalam bahasa Indonesia. Di sini misalkan kalimat itu menghasilkan subjek dan predikat. Subjek bisa menghasilkan kata benda, predikat menghasilkan kata kerja,
Kata benda menghasilkan kucing, kata kerja menghasilkan berlari atau menyapu. Di sini diagramnya berarti kalimat itu dapat menghasilkan subjek dan predikat. Subjek dan predikat. Kita cari dulu subjeknya. Subjek itu menghasilkan kata benda, terus kata benda ini menghasilkan kucing. Kita dapati untuk si subjeknya. Untuk predikatnya, di sini dia menghasilkan kata kerja. Dan kata kerja ini bisa menghasilkan berlari atau menyapu. Kita bisa masukkan berlari ataupun menyapu di sini. Itu sintaknya akan benar. Tetapi hasil yang kita dapati di sini kucing berlari dan kucing menyapu. Di sini kucing berlari ini sintaknya benar, sudah benar simetrik juga, tapi kucing menyapu ini dia itu sintaknya benar, tetapi dia tidak simetrik. Ini karena dia tuh secara makna ini adalah sangat keliru, dan karena ini bisa dibilang tidak logis. Kucing menyapu itu tidak logis. Oke. Selanjutnya ambiguitas. Ambiguitas adalah kedua-artian atau makna ganda. Ambiguitas terjadi bila terdapat lebih dari satu pohon penurunan yang berbeda untuk memperoleh suatu string atau untai. Jadi di sini jika terdapat lebih dari satu pohon penurunan yang berbeda untuk memperoleh satu string atau untai, maksudnya di sini adalah dia itu bisa ambigu atau ialah dia bisa dicapai dengan pohon penurunan yang berbeda. Jadi dia itu bisa dengan tidak hanya satu cara untuk menghasilkan hasil string yang kita cari. Dia bisa menghasilkan string yang kita cari dengan dua cara. Ini ada contoh aturan produksi di mana S itu menghasilkan A atau B, terus A itu menghasilkan A, B itu menghasilkan A juga. String yang kita cari adalah A. Di sini ada cara pertamanya yaitu S itu menghasilkan A itu menghasilkan A kecil, maka kita ketemu. Dan untuk cara kedua, S itu bisa menghasilkan B itu juga bisa menghasilkan A, maka hasilnya kita ketemu. Inilah yang disebut dengan ambiguitas. Dia itu tidak dengan satu cara untuk menghasilkan string yang kita cari. Dia itu bisa dengan dua cara. Di sini ada contoh lainnya, misal terdapat tata bahasa bebas konteks yang mana S itu menghasilkan SBS atau SCS atau A. Kita akan mencari untai A, B, A, C, A. Dengan cara pertama yaitu kita mencari dengan penurunan sebelah kanan. Terkanan. S itu menghasilkan SBS. Di sini yang terkanannya kita cari berarti si S ini. S ini dapat menghasilkan SCS. Dan terkanannya lagi berarti S. S ini dapat menghasilkan A. Nah, jadi kita dapat BCA, berarti tinggal si A-nya lagi. Terus yang terkanannya lagi berarti si S-nya. Si S itu dapat menghasilkan, si S yang ini ya, dapat menghasilkan A lagi. Maka kita dapat BACA. S yang selanjutnya menghasilkan A juga. Maka kita dapat memperoleh untai ABACA. Dan untuk cara kedua dengan penurunan terkiri, yaitu S itu menghasilkan SCS. S terkirinya ini bisa menghasilkan SBS. Maka kita dapati SBS CS. Terus yang terkirinya itu S lagi, S itu bisa menjadi A, maka dapat AB SCS. S selanjutnya yang terkiri akan berubah menjadi A juga, kita rubah sini menjadi A, maka kita dapat ABAC dan S selanjutnya menjadi A. Dapatlah hasil untaian kita cari yaitu ABACA. Dan untuk bentuk pohon penurunannya sendiri ini yang cara satu itu berarti dari terkanan, yaitu S ini menghasilkan SBS, yang terkanannya di sini S itu menghasilkan SCS. S itu bisa mendapati A, C
C-nya selesai, S itu menghasilkan A lagi, selesai, B-nya selesai, S ini menghasilkan A, maka selesai. Kita dapati A, B, A, C, A. Cara kedua itu dari terkiri. Terkiri ini berarti S itu menghasilkan SCS, di mana S yang terkiri ini dapat menghasilkan SBS. SBS ini S-nya yang terkiri lagi menghasilkan A, terus B, terus S yang selanjutnya A, terus selesai C-nya, S-nya menghasilkan A. Maka kita dapati A, B, A, C, A. Inilah bentuk pohon penurunannya. Dan kesimpulan dari ambiguitas sendiri adalah untuk untai yang sama A, B, A, C, A ini dapat dibuat pohon penurunan yang berbeda. Maka dapat dikatakan tata bahasa ini termasuk konteks ambiguitas. Jadi untuk menunjukkan bahwa suatu tata bahasa bebas konteks ambigu bisa dilakukan dengan menemukan untai yang memungkinkan pembentukan lebih dari satu pohon penurunan. Ambiguitas dapat menimbulkan masalah pada bahasa-bahasa tertentu, baik pada bahasa alami maupun bahasa pemrograman. Bila suatu struktur bahasa memiliki lebih dari satu dekomposisi atau penurunan, dan susunan akan menentukan arti, maka artinya menjadi ambigu. Oke, sekian dari saya mengenai pembahasan pohon penurunan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.